Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق wa anta khairul fatihin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Al-Ittihad yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, digerakkan hati kita, diringankan langkah kaki kita dengan izin dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa hadir di satu majelis yang dimuliakan Allah, di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah, dan di waktu yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak banyak orang yang seperti kita yang dipilih oleh Allah untuk hadir di majelis Rasulullah serta di taman-taman surga. Kata Nabi, kalau kalian melihat taman surga, maka datangi dan hadirilah. Para sahabat bertanya, apa sih yang dimaksud dengan taman surga wahai Rasul? Rasul mengatakan, majlisul ilmi wa dzikir. Jadi majelis ilmu dan majelis zikir. Kita kalau disebut kata surga aja rindunya minta ampun Pak ya. Nah, kalau Anda ingin mendapatkan taman di surga sebelum nanti insya Allah masuk ke dalam surga, maka kita banyak menghadiri majelis ilmu. Apalagi waktunya ini waktu barokah. Jadi waktu antara sholat subuh sampai terbit matahari ini waktu penuh dengan keberkahan, barakah, ziyadatun fil khair, bertambah kebaikan. Kenapa disebut waktu barakah? Nabi pernah doain kita, dan doa Nabi enggak mungkin tidak dikabulkan oleh Allah, pasti dikabulkan oleh Allah. Apa doa Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku pada waktu bukur. Bukur itu adalah waktu setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Makanya di waktu itu jangan tidur. Di waktu-waktu seperti itu banyak diisi dengan kegiatan bermanfaat. Apa? Zikir. Makanya ada zikir setelah sholat subuh agak panjang. Tujuannya adalah supaya dapat isyraq, terbit matahari. Kedua, membaca Quran. Yang ketiga, menuntut ilmu. Makanya banyak di Jakarta itu atau di tempat-tempat lain pengajian itu ba'da subuh. Tujuannya adalah mengisi waktu berkah itu dari setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Dan yang paling penting lagi adalah sedekah, bersedekah di waktu seperti saat ini. Kenapa? Karena malaikat turun tuh, dua malaikat turun ke bumi. Yang satu doakan, ya Allah berikan keberlipat gandaan kepada orang yang sedekah. Yang satu lagi doa, ya Allah hancurkan, bangkrutkan orang yang pelit. Jadi dua. Doa malaikat kira-kira dikabulin Allah nggak Pak? Kalau malaikat yang doa kira-kira dikabulin nggak? Kabulin. Makanya kalau kita ingin jadi orang yang sukses, jadi orang yang di dalam bidang ekonomi, politik, budaya, maka kuncinya nggak sulit. Salah satunya adalah perbanyak sedekah di waktu pagi. Itu rumusnya seperti itu.
Nah, pada kesempatan kali ini mengisi kekosongan waktu, Ustaz Fikri rutin ya hari Selasa, karena beliau akan berangkat esok tanggal 29 ke Tanah Suci. Maka saya diminta untuk mengisi kajian. Yang namanya badal itu kan jurusnya pakai jurus mabok, Pak ya. Badal itu pengganti, jurusnya jurus mabok. Apa aja yang teringat itu yang dia akan sampaikan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba mengkaji salah satu syariat penting di dalam Islam, yaitu syariat haji. Karena sekarang ini sudah masuk bulan haji. Jadi kalau ditanya bulan haji itu ada berapa sih? Ada 3, Pak. Bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Itu bulan haji, Ashhurul Hurum. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu dilaksanakan di bulan-bulan tertentu, yaitu bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah 10 hari. Makanya Nabi 4 kali umroh dalam hidupnya itu di bulan Dzulqa'dah, Pak, enggak di bulan lain. Kenapa? Karena termasuk Ashhurul Hurum. Kecuali umrohnya itu berbarengan dengan haji. Jadi Nabi cuma 4 kali umroh di bulan Dzulqa'dah. Dan ibadah haji ini bukan ibadah yang khusus diberikan, disyariatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja, tapi ibadah qadimah, syariah qadimah, syariat yang klasik, Pak, sama dengan kurban, sama dengan zakat, sama dengan sholat. Jadi rukun Islam itu, Pak, sholat, zakat, haji, puasa, itu bukan syariat yang tiba-tiba muncul. Itu syariat dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Kenapa? Karena manfaatnya besar. Nah, termasuk ibadah haji. Nah, ketika bicara ibadah haji, karena ini adalah syariat yang penting, tentu harus mempunyai dasar teologis yang kuat. Itu logikanya dalam Islam. Kalau sesuatu itu penting, maka dasarnya harus kuat. Kenapa? Supaya tidak bisa dihancurin tuh syariat itu. Beda kalau agama-agama lain, soal teologinya aja masih bermasalah, dalam artian sering bertengkar. Itu teologi, Pak, akidah. Kita nggak ada pertengkaran di akidah, betul, Pak ya? Ada nggak pertengkaran di akidah? Tidak. Kalaupun terjadi pertengkaran, itu dalam hal-hal furu'iyah, dalam hal-hal yang bersifat cabang, tidak pokok. Kita nggak akan pernah bertengkar Tuhan itu Esa atau 3, nggak pernah bertengkar karena sudah pasti itu. Termasuk kita nggak akan pernah bertengkar dalam syariat-syariat yang sudah mutlak, qat'i dalam bahasa hukum Islam. Apa itu? Salat, nggak akan berdebat itu. Ada nggak umat Islam yang tidak mengakui syariat salat? Ada nggak, Pak? Nggak ada. Nanti kalau beda, ada yang angkat tangan di dalam takbiratul ihram, ada yang meletakkan tangan di atas pusat, ada yang di bawah pusat, ada yang tidak meletakkannya, ada yang baca bismillah dalam Fatihah, ada yang tidak. Itu ikhtilaf fikih aja. Tetapi semuanya sepakat salat itu wajib. Kalau ada orang yang mengingkari kewajiban salat, murtad. Itu aja. Tapi kalau ada orang tidak salat, itu enggak murtad, dosa besar. Tapi kalau dia mengingkari syariat salat, murtad. Sama kalau dia mengingkari syariat puasa, karena ini syariat qadimah, syariat dari dulu sampai sekarang itu akan tetap berlaku. Maka dia bisa menjadi murtad kalau dia mengingkari. Termasuk haji, kurban. Itu adalah syariat mutlak yang dari dulu sampai sekarang tetap ada. Karena itu maka perlu ada dasar teologisnya. Makanya dasar teologisnya apa? Harus yang berbicara itu adalah Quran. Harus. Kenapa Quran? Karena Quran itu qat'i, sesuatu yang mutlak pasti, yang tidak ada satupun meragukan. Kalau hadis bisa berbeda pendapat orang. Ini hadis sahih, ini hadis tidak sahih, berdebat orang. Tapi Quran nggak ada berdebat. Maka dasarnya harus Quran. Nah, ketika bicara Quran,
itu paling tidak ada 3 surat yang bicara tentang persoalan haji. Pertama surat Al-Baqarah, nanti bisa dicari itu ayat-ayat haji itu banyak. Yang kedua surat Al-Imran, dan yang ketiga surat Al-Hajj, surat ke-22 di dalam Al-Quran. Itu sekilas banyak bicara tentang haji dan kurban. Wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tuna min kulli fajjin amik, ya'tina min kulli fajjin amik. Beritahukan wa'adzin fin nas, kepada manusia, wahai Muhammad, bil hajj, wahai Ibrahim, bil hajj, untuk melaksanakan haji. Niscaya mereka akan datang dari seluruh penjuru, baik dalam berjalan kaki atau menggunakan kendaraan. Dan itu terjadi. Jadi kalau ada orang, Anda kok belum haji, belum dipanggil, salah Pak. Ada yang begitu Pak ya? Saya ini belum dipanggil. Allah sudah panggil lama itu. Kapan Allah panggil? Yaitu wa'adzin fin nasi bil hajj. Beritahukan kepada orang-orang untuk melaksanakan haji. Tetapi kita belum mempunyai istitoah, kemampuan. Kemampuan itu apa? Ada kemampuan fisik. Makanya orang kalau ibadah haji itu harus diperiksa kesehatannya, sehat enggak? Yang kedua, istitoah maliyah, kemampuan harta. Kalau tidak punya harta, setengah mati untuk berangkat haji. Yang ketiga adalah ada rasa aman. Makanya 2 tahun, tahun 2000 sampai 2021, itu Saudi Arabia melarang orang melaksanakan ibadah haji. Itu bukan melarang dalam artian melarang orang ibadah, tetapi menunda keberlakuan praktek ibadah haji karena ada unsur tidak aman. Jadi itu logikanya. Jadi kalau dibilang kok Saudi bisa sih melarang orang tidak melaksanakan haji, itu bukan melarang, menunda. Karena apa? Ada satu unsurnya yang tidak terpenuhi. Apa itu? Soal keamanan. Seperti itu. Nah, salah satu ayat yang bicara tentang persoalan haji, ini banyak, saya ambil surat Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah, surat yang terpanjang di dalam Al-Quran, itu ada satu statement Allah yang menarik, pernyataan Allah yang mungkin bisa perlu kita pahami pesannya. Apa? Dalam surat Al-Baqarah ayat 197 Allah berfirman, Al-Hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Itu pesan pertama. Dan ayatnya agak panjang. Pesan pertama, yang pesan ini meskipun sebab turunnya berlaku buat orang yang melaksanakan haji, tetapi pesan moralnya untuk kita semua. Kalau Bapak belajar hukum Islam, itu ada satu kaidah. Kaidahnya adalah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang diambil, yang dipertimbangkan ibrah itu adalah lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Meskipun ayat ini sebab turunnya berkenaan dengan persoalan haji, tetapi ini berlaku untuk kita. Apa pesan Allah yang pertama? Barang siapa yang akan melaksanakan ibadah haji di bulan-bulan haji fihinna, maka kata Allah pesannya fala rafath, jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung birahi, pornografi. Satu. Kenapa? Karena orang senang Pak kalau ngucapin yang berbau pornografi. Di sini ada yang suka nggak? Ada yang tidak suka nggak kalau ada kalimat-kalimat berbau pornografi? Rata-rata senang juga Pak ya. Apalagi kalau bercanda-bercanda ada pornografinya. Makanya di situ dilarang fala rafas. Yang kedua, wala fusuq. Jangan kalian melakukan satu perkataan yang mengandung maksiat. Para ulama tafsir menafsirkan yang dimaksud dengan fusuk di sini adalah wala yasubbu, jangan mencela, wala yaskhar, jangan menghina. Jadi pada saat melaksanakan ibadah haji itu Anda tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat yang berbau pornografi, birahi. Yang kedua, tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung hinaan dan cacian dan makian kepada
saudara kita pada saat ibadah haji. Dan itu banyak terjadi. Kenapa? Kita bertemu, Pak, dari seluruh penjuru dunia dengan kebiasaan yang berbeda, dengan kultur yang tidak sama. Masing-masing ada egoismenya terhadap negaranya dan tradisinya. Kira-kira bisa bentrok nggak Pak situ? Bentrok, Pak. Kebiasaan kita akan terbawa tuh pada saat melaksanakan ibadah haji. Ada yang orang yang suka makan, Pak. Nanti pada saat pembagian makanan, dia mau ambil dua itu, Pak. Dua ini nih, dua apa tuh? Kalau makanan ada di tempatnya apa namanya itu? Dos. Kadang dia ambil dua, dan itu terjadi pada saat saya ibadah haji. Ada orang begitu, Pak. Padahal itu jatahnya sudah apa? Sudah pas. Ada 60 ya 60. Kalau diambil satu orang ambil dua, kira-kira kurang nggak Pak? Bisa kurang. Dan itu terjadi. Kenapa? Kebiasaannya terbawa. Nah, kalau itu terjadilah konflik. Terjadilah ucapan-ucapan yang tidak baik. Dan itu kemungkinan akan terjadi. Maka Allah pesan, jangan menghina, jangan membuli, jangan mencaci maki, dan jangan merendahkan orang lain. Yang ketiga, wala jidal. Pada saat ketika Anda melaksanakan ibadah haji, jangan berdebat yang itu nanti akan muncul permusuhan. Al-mujadalah itu boleh, tapi al-mujadalah allati tuaddi illa al-khisam wal mukhasama la yajuz. Kalau seandainya mujadalah itu mengantarkan Anda bisa bermusuhan, itu nggak boleh. Tapi mujadalah untuk menarik orang dan mujadalah untuk soal akademik ilmiah itu nggak ada masalah. Nah, pesan moral yang ingin disampaikan oleh Allah di sini adalah apa? Hifdzul lisan. Itu pesannya. Meskipun berlaku buat orang yang melaksanakan haji, tapi berlaku buat kita apa? Hifdzul lisan. Apa itu hifdzul lisan? Jaga lisan Anda. Kenapa? Karena lisan ini seringkali melakukan banyak kesalahan. Apa kesalahan lisan? Ghibah. Ngomongin orang. Pokoknya kalau kita sudah berkumpul bertiga, ada temannya kopi, Pak, kopi ditambah dengan pisang goreng, ngomong bisa sampai pagi itu dari malam. Apa yang dibicarain, Pak? Pengalaman Bapak apa, Pak? Apa pengalaman Bapak? Kalau Anda berkumpul 3 orang lebih ditambah dengan kopi, ada pisang goreng, yang diomongin siapa? Orang lain. Betul, Pak ya? Biasanya begitu. Nggak mungkin ngomongin sapi, emang pedagang sapi. Nggak mungkin ngomongin properti, kecuali memang rata-rata punya apa perhatian di properti, tetapi rata-rata ngomongin orang. Namimah, mengadu domba, atau kadang-kadang al-lagu itu artinya ngomong yang nggak ada manfaatnya, atau yang berikutnya adalah mencela atau perdebatan. Maka pesan moral ini kalau kita jalankan, ini luar biasa, Pak. Ini Allah Subhanahu wa taala luar biasa ini memberikan pesan kepada kita. Kenapa pesan ini perlu kita jalankan? Karena Nabi pernah mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu fi hifdzil lisan. Ketika dia mampu menjaga lisannya. Makanya Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu itu pernah dipesan oleh Rasul, Muaz, jaga lisanmu, karena lisan itu yang banyak mengantarkan orang masuk ke dalam neraka. Ditarik mukanya menghadap tanah lalu dilemparkan ke neraka. Kenapa? Bisa babi lisanihim, karena sebab lisan mereka. Muaz ini penasaran, kenapa sih kok persoalan omongan aja bisa ngantarin orang ke neraka? Itu kan sesuatu yang sepele, kata Muaz. Lalu Rasul mengatakan, tidakkah kau lihat banyak orang yang dimasukkan ke dalam neraka karena lisannya sering melakukan dan mengucapkan perbuatan-perbuatan dosa, dan itu sering terjadi. Akhirnya para sahabat, Pak, ketika mengatakan atau mendengar Nabi mengatakan bahwa keselamatan manusia dalam menjaga lisannya, itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia nggak mau banyak ngomong. Supaya dia tidak banyak ngomong, itu batu kerikil dia masukkan ke dalam mulutnya, dikulum-kulum. Dikulum-kulum. Batu kerikil.
Kalau kita jangan batu kerikil Pak, kita ganti dengan apa Pak? Permen aja. Batu kerikil hancur lidah kita kan, pakai permen aja supaya nggak banyak omong. Sampai seperti itu. Dan ini tradisi ini teruskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menjaga lisannya sampai seperti itu. Dan secara sosiologis banyak konflik ketegangan itu terjadi karena persoalan lisan Pak. Saya berikan contoh kasus Poso. Saya pernah tinggal di Sulawesi Tengah Pak, 23 tahun. Di Poso, kabupaten, salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah itu kan pernah terjadi konflik besar. Padahal konfliknya itu bukan konflik agama awal mulanya Pak, tapi adalah perseteruan seorang dengan orang lain karena ucapannya, karena lisannya. Yang menjadi menariknya Pak, isu perseteruan itu dikelola. Ini kan sekarang pandai orang mengelola isu Pak. Dan hati-hati, sekarang ini banyak orang mengelola isu nih. Dikelola apa? Yang pertama, yang berseteru karena lisannya adalah orang yang beda agamanya dan beda kelompok etniknya. Itu dikelola itu. Sampai kemudian si A bilang sama temannya, saya ini habis dipukuli. Oleh siapa? Oleh si A itu, yang muslim itu. Jadi kata muslim itu dilekatkan di situ, padahal itu perseteruan individu. Akhirnya pertama bukan muslimnya, itu yang dari Bugis. Ini kan banyak orang Bugis di sana, orang asli Poso Kristen. Akhirnya terjadilah konflik berbasis etnik, kelompok etnik. Itu karena mengangkat nama Bugisnya. Yang satu mengangkat nama Posonya, orang asli Poso. Bugis pendatang di situ. Maka orang yang merasa kelompok etniknya Bugis itu akan terprovokasi Pak, meskipun dia tidak pelakunya. Betul Pak ya? Sementara orang Poso akan merasa marah, kenapa orang kelompok etnik saya dibuat seperti itu. Nah, perdebatannya, isunya sudah naik dari isu individu menjadi isu kelompok etnik. Dikelola lagi tuh kelompok etniknya, orang Bugis yang muslim. Akhirnya menjadi berkembang jadi isu agama. Kalau bicara agama, maka orang yang bukan Bugis dan dia beragama Islam, itu akan ada solidaritasnya, maka terjadilah konflik besar. Ketika terjadi konflik besar, siapa yang diuntungkan? Banyak yang diuntungkan. Kalau saya bicara panjang lebar ini, secara ekonomi siapa yang diuntungkan, secara politik siapa yang diuntungkan, itu banyak. Makanya konflik Poso itu jadi lama. Yang seharusnya cepat jadi lama. Kenapa? Ada kepentingan-kepentingan di situ yang itu menghasilkan ekonomi. Tapi sebabnya yang saya ingin katakan, karena lisan mereka ini, dia mabuk ucapin kalimat-kalimat kotor sehingga tersinggunglah si A, tersinggunglah si B. Makanya pantas kalau Nabi mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia di dunia dalam kehidupan sosialnya itu harus jaga lisannya. Makanya kalau kita nggak ingin ada konflik di antara kita, lisan Anda jaga. Makanya Nabi pernah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapin yang baik, kalau nggak bisa diam. Ini konsep luar biasa. Yang kedua, manfaat. Berikutnya adalah Nabi pernah mengatakan, man malaka lisanahu satarallahu alaihi auratahu. Barang siapa yang mampu mengendalikan lisannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutup aibnya. Aibnya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini Pak banyak sekali aib. Tapi kenapa aib kita itu tidak diketahui oleh orang? Karena Allah yang tutup. Kalau Allah tidak tutup aib kita, itu akan terlihat oleh banyak orang, tapi Allah tutup. Makanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat apa? Al-afu, memberikan maaf. Salah satu sifat pemaafnya Allah adalah menutupi aib dari kita
yang merupakan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ingin ditutupi oleh Allah aib kita, salah satunya malaka lisanah. Jaga, kendalikan lisan Anda. Itu pesan moral yang pertama itu yang ingin disampaikan di dalam ayat 197 dari surah Al-Baqarah. Pesan moral pertama dalam ibadah haji itu. Jadi kalau seandainya kita melaksanakan ibadah haji disuruh oleh Allah itu, nanti setelah haji itu diteruskan. Itu maksudnya gitu. Diteruskan itu. Ditindaklanjuti. Jangan berhenti pada saat haji saja, tapi harus ditindaklanjuti. Yang ketiga, ini nggak bergerak-gerak ini slide-nya. Yang kedua itu ada kalimat berikutnya. Al-hajju asyhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah. Nah, pesan yang kedua, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Kebaikan apapun yang kau lakukan, itu Allah pasti akan tahu. Pesan moralnya apa? Banyak melakukan kebaikan. Khair. Kata khair, Pak, dalam bahasa Arab itu artinya sesuatu kebaikan yang bersifat universal. Itu khair. Karena nanti kata khair itu juga ada kaitan dengan harta. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Ini menggunakan khair. Manusia itu lihubbil khairi, kecintaannya kepada khair, apa itu? Harta benda. La syadid. Sungguh begitu besar. Makanya kalau ada orang cinta harta, itu Allah sudah bilang, kecintaannya itu melebihi kecintaannya terhadap dirinya. Maksudnya apa? Bapak punya uang banyak, tapi cinta banget dengan hartanya. Kira-kira mau berobat nggak? Mau berobat nggak, Pak? Pada dirinya tuh. Kalau saya berobat, dokter spesialis mahal nih. Dokter spesialis dalam aja itu minimal 300.000 ya. Belum obat-obatnya. Kalau dihitung 1.500.000. Banyak ah. Biarin aja saya sakit. Kenapa? Lebih suka hartanya ketimbang dirinya. Apalagi kalau dokter spesialis tulang itu sampai 1.500.000 Pak, konsultasi aja. Yang dokternya dokter yang dicari orang ya. Kalau dokter yang tidak dicari orang mungkin kita 500. Artinya apa? Biaya kesehatan itu mahal. Makanya rizki yang paling bagus itu Pak, itu kesehatan. Bukan harta, tapi kesehatan. Kenapa? Dengan kesehatan Anda bisa dapat apa aja. Tapi kalau sudah sakit, rizki harta Anda akan berkurang. Nah, kalau seandainya Anda lebih mencintai harta Anda, maka yang terjadi adalah Anda bisa merusak diri Anda sendiri. Maka kata khair di dalam bahasa Arab itu kebaikan universal. Jadi siapapun mengatakan itu baik, nggak perlu nyari dalilnya. Itu khair, Pak. Misalnya Anda membantu orang, baik nggak? Perlu nggak nyari dalil? Nggak perlu. Jangan ada yang bilang saya mau bantu dia, mana dalilnya? Loh, mau bantu nyari dalil. Kenapa? Ya itu baik menurut logika Anda, akal sehat Anda itu baik, nggak perlu cari dalil. Kecuali misalnya saya mau melaksanakan tayamum dalam kondisi begini, ada nggak dalil yang mengatakan Anda harus tayamum tuh dalam kondisi ada air? Nyari dalil tuh Pak. Itu yang khusus. Tapi kalau umum berzina menurut akal sehat Anda, apapun agamanya, baik apa tidak? Tidak baik. Anda agamanya Hindu, Buddha dan sebagainya, yang namanya berzina pasti nggak bagus. Itu namanya sesuatu yang bersifat universal, termasuk khair. Kata Allah, apapun kebaikan yang kau lakukan, membantu orang, makanya pada saat ibadah haji,
Kita diperintahkan banyak membantu orang. Nanti kalau udah pulang, bantu orang. Membantu orang yang kesusahan tanpa melihat agamanya, tanpa melihat kelompok etniknya, dan sebagainya. Yang penting dia manusia, kita bantu. Bahkan terhadap hewan pun harus kita bantu. Hewan, jangan kita sakiti. Maka syariat kurban ketika menyembelih ada syaratnya, Pak. Nggak bisa sembarangan. Mana yang perlu diputuskan uratnya? Bagaimana caranya mengucapkan kalimat Allah? Karena ada penelitian ketika Anda berkurban mengucapkan kalimat Allah itu menenangkan kurban. Kalau hewan kurban itu tenang pada saat disembelih, maka dagingnya menjadi sehat, Pak. Tapi kalau dia gelisah pada saat disembelih, itu bisa menaikkan yang disebut dengan kolesterolnya. Makanya kalau Anda kurban, ini panitia, itu antara sapi dengan sapi yang akan dikurbankan, itu jangan kasih lihat. Kasih pembatas. Kenapa? Supaya tidak membuat panik sapi. Kan itu bisa membuat dagingnya menjadi tidak bagus. Pada saat menyembelih, kita mengucapkan kalimat Allah. Karena apapun yang dibaca dengan kalimat Allah itu mempengaruhi. Dan itu ada risetnya. Risetnya itu tadi. Ternyata bisa menambah kualitas daging dari kurban itu atau hewan yang disembelih kalau disembelih dengan membaca Bismillah. Itu khair. Dan yang terakhir, adalah di dalam ayat itu ada kalimat watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Ada Pak ya? Pernah dengar? Nah, pesan yang ketiga adalah watazawwadu. Cari bekal. Meskipun ayat ini bicara tentang orang haji, kalau pergi haji harus berbekal. Karena ada orang yang mengatakan, saya nggak perlu cari bekal. Kenapa? Saya tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, insya Allah Allah akan kasih rezeki kepada saya. Jadi nggak perlu berbekal katanya. Turunlah ayat ini merespon orang itu yang mengatakan, kalau Anda ingin melaksanakan ibadah haji, fatazawwadu, cari bekal. Jangan pergi tanpa bekal, itu bisa nyusahin orang. Tapi Allah ingatkan, fa inna khairaz zadi taqwa. Tapi bekal yang terbaik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan ini berlaku buat kita. Mumpung kita masih hidup, Pak. Umur kita tinggal berapa tahun lagi? Ini kalau yang saya lihat yang hadir rata-rata ini umur 40 tahun ke atas, Pak ya. 40 tahun ke atas, sisa umurnya tinggal 20 sampai 30 tahun lagi itu. Kalau yang 50 tinggal 10 sampai 20 tahun. Yang 60 siap-siap. Yang 70 apalagi. Ustaz, saya udah 80 berarti bebas dong dari hadis itu. Justru ya lebih mendekati saya bilang. Artinya apa? Udah umur-umur seperti kita, udahlah cari bekal. Apa bekalnya? Takwa. Apa itu takwa? Takwa itu adalah semua kebaikan ada di takwa. Makanya semua syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ujungnya takwa, Pak. Apa itu takwa? Predikat tertinggi yang harus diraih oleh seorang muslim yang itu bisa mengantarkan ke surga. Nabi pernah ditanya, "Ya Rasul, apa yang mengantarkan orang banyak masuk ke dalam surga?" Apa kata Nabi? Taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan budi pekerti yang baik. Takwa itu menghasilkan budi pekerti, bahkan takwa itu adalah budi pekerti. Makanya kalau Bapak baca ayat tentang puasa, ujung-ujungnya apa sih? La'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Bicara tentang persoalan kurban, itu tentang takwa. Tidak sampai daging-daging yang kalian sembelih, kecuali yang sampai adalah takwa yang ada dalam hati mereka. Takwa. Makanya takwa itu menjadi penting, Pak. Bekalnya takwa apa? Karakter building. Kalau dalam bahasa kita adalah good character building. Pembentukan karakter yang baik. Kalau orang karakternya baik, dia sukses. Dunia dan akhirat. Dunia, saya berikan satu terakhir penelitian, Pak. Ini ada satu lembaga penelitian namanya Carnegie Institute. Dia meneliti tentang 10.000 karyawan sukses. Jadi yang diteliti cuma yang sukses saja. Yang tidak sukses tidak masuk respondennya. Kalau dalam bahasa penelitian ada responden kan? Nggak masuk tuh.
Jadi yang teliti siapa? 10.000 karyawan sukses. Pertanyaannya satu, kenapa dia sukses? Why do they succeed? Kenapa mereka sukses? Setelah diteliti, ternyata Pak, 20% mereka sukses karena mereka diberikan pelatihan. Misalnya orang-orang yang bergerak di bidang produksi misalnya, produksi dan distribusi ya, itu diberikan pelatihan marketing. Karena marketing itu penting Pak. Pemasaran, termasuk masjid ini perlu ada strategi marketing strateginya. Strategi pemasaran masjid. Masjid harus diposisikan seperti bisnis Pak. Dalam artian ini perlu dipasarkan supaya orang minat. Itu penting. Jadi namanya marketing. Nah, ternyata 20% memberikan kontribusi terhadap 10.000 karyawan sukses itu karena soal pelatihan diberikan skill tambahan. Makanya kalau orang masuk perusahaan itu biasanya ada training. Betul Pak ya? Kasih training tuh, skill. Itu membantu dia. Yang kedua, 80% sisanya itu soal personality, kepribadian. Kepribadian itu ya karakter. Artinya apa? Ternyata 10.000 karyawan sukses itu 80% yang membuat dia sukses adalah soal karakter. Karakter yang baik. Misalnya apa? Ketika dia berada di sebuah perusahaan dia jujur, komitmen dengan waktu, komunikasinya bagus. Itu semua bagian dari karakter. Ternyata itu membuat sukses. Nah, kalau kita buat penelitian sederhana di antara kita, ini untuk membuktikan bahwa Islam itu benar loh. Karena yang dibentuk karakter. Kalau kita buat penelitian, satu saja pertanyaan atau dua pertanyaan. Kalau Anda suka sama seseorang, alasannya apa? Kalau Anda tidak suka sama seseorang, alasannya apa? Saya tanya sama Bapak, Bapak suka sama orang, tapi bukan persoalan cinta ini. Kira-kira alasannya apa Pak? Apa alasannya Pak? Dia baik, suka bantu orang, jujur. Itu soal apa sih Pak? Karakter. Enggak ada. Saya suka sama dia tuh, teman saya hidungnya mancung. Ada enggak? Bulu matanya lentik. Enggak ada Pak, rata-rata soal karakter. Nah, dibalik pertanyaannya, kalau Anda tidak suka sama seorang, alasannya apa? Dia jahat, suka ganggu orang. Kalau dimintai duitnya susah, pelit. Itu soal karakter. Nah, kalau Anda tahu itu yang membuat Anda sukses secara karakter, Anda harus jadi orang yang baik. Kalau orang yang baik, Anda dagang, Anda jujur di pasar misalnya, seperti contoh, dagang di pasar jujur, dagang beras, orang beli beras sama Anda. Timbangannya pas, kalau bisa kasih tambah itu. Kasih tambah sedikit. Karena di beras itu kadang-kadang ada kerikil tuh, batu-batu kecil. Itu bisa ngurangi Pak kalau banyak. Nah, itu bisa wailul lil mutaffif itu, celaka bagi orang yang mengurangi timbangan, curang. Nah, kasih lebih dikit, setelah dia pulang, dia timbang ulang, benar nggak sih? Si tukang beras itu nimbang, ternyata pas dia timbang persis. Bahkan lebih, apa dibilang? Tukangnya jujur nih, saya kalau beli beras sama dia aja lah. Lalu dia bilang sama tetangganya, kalau kau mau beli beras sana tuh beri sama dia tuh. Dan seterusnya. Akhirnya apa? Semakin banyak orang yang beli sama dia, untungnya dia Pak. Untung. Tapi kalau seandainya kita kurangi, pas dia lihat dikurangi, kurang ajar nih tukang beras ini. Kok dikurangi? Saya nggak akan beli lagi. Dia provokasi orang lain untuk tidak beli sama dia. Tetangga-tetangganya, kalau beli beras jangan sama dia itu. Dikurangi saya. Memang dia dapat keuntungan besar di awal, tetapi setelah itu nggak ada lagi orang beli sama dia, rugi dia, bisnisnya hancur. Ini soal kejujuran. Makanya yang perlu kita lakukan adalah bekali dengan takwa. Pertama, perbaiki hubungan dengan Allah. Satu. Ini kalau saya jelaskan panjang nih, tapi saya nggak akan jelaskan. Yang kedua, perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia, perbaiki hubungan kita dengan alam sekitar kita. Nah, kalau hubungan kita baik dengan Allah, hubungan kita baik dengan sesama manusia, dan hubungan kita baik dengan alam sekitar kita, jangan buang sampah sembarangan, jangan motong pohon sembarangan, dan sebagainya. Itu dianggap hubungan baik dengan alam. Maka insya Allah kita akan menjadi orang takwa, yang nanti ketika pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nanti akan memberikan manfaat kepada kita, ketika kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulang kepada Allah, syarat pulang itu dua. Tahu arah pulang.
Yang kedua, ada bekal. Dan bekal untuk menghadap Allah adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, sudah 45 menit. Semoga 40 menit yang penuh dengan keberkahan ini bisa memberikan manfaat kepada kita, motivasi kita untuk menjadi orang yang lebih baik, dan memperkuat kita, memotivasi kita untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya sebelum ajal datang menjemput kita. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.